Kisah ini terjadi pada suatu malam yang saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 2 waktu Indonesia Tengah atau dini hari. Turun hujan deras diiringi terangnya cahaya kilau-kilat yang menyambar di atas langit dengan suara yang menggelegar di angkasa. Mbak Linda 38 tahun yang tadinya sudah tertidur pulas tiba-tiba saja terjaga. Matanya terbuka tapi badannya sulit dia gerakkan, seperti ada yang mengikat tapi entah apa. Dalam ruang kamarnya yang temaram, Mbak Linda berusaha sekuat tenaga untuk bergerak. Namun tak lama kemudian sang suami akhirnya tersadar dan segera bangun untuk melihat kondisi istrinya itu. Namun saat Daeng Tonji 42 tahun hendak membangunkan sang istri, Mbak Linda secara spontan langsung berdiri sambil dengan cara yang aneh. Dalam ruang kamarnya yang temaram, Mbak Linda berusaha sekuat tenaga untuk bergerak. Namun tak lama kemudian sang suami akhirnya tersadar dan segera bangun untuk melihat kondisi istrinya itu. Namun saat Daeng Tonji 42 tahun hendak membangunkan sang istri ini, Mbak Linda secara spontan langsung berdiri sendiri dengan cara yang aneh. Mbak Linda bangun dengan kepala sebagai tumpuan sambil kedua tangannya mengepal seperti menggenggam sesuatu. Sang suami terheran sejenak sebelum akhirnya sadar ketika istrinya itu tiba-tiba saja melompat turun dari ranjang sambil menunjuk-nunjuk hidung Daeng Tonji dengan mata merah sambil mengamuk lalu berteriak histeris. Namun saat suaminya hendak memeluk agar tenang, dengan spontan Mbak Linda langsung mencakar kulitnya sendiri, menjambak rambut, lalu membenturkan kepalanya sendiri ke dinding tembok hingga berdarah. Mbak Linda menjerit-jerit kesakitan. Dia bukan menjerit karena benturan kepalanya. Dia menjerit karena kepalanya serasa ada yang menghantam sesuatu yang katanya sangat sakit. Namun menurut suaminya, Mbak Linda ini mengalami rasa sakit kepala hebat, begitu tidak tiap malam. Dia mengalami sakit kepala begitu cuma malam Jumat saja. Pernah berobat ke dokter tapi tidak ada pengaruhnya. Alhasil, Daeng Tonji pada suatu malam menemui Ustadz Sabir, seorang imam masjid daerah sekitar rumah Daeng Tonji. Dalam pertemuan itu, Daeng Tonji menceritakan semua yang terjadi pada istrinya itu, Mbak Linda. Setelah sepakat masalah waktu, 3 malam berikutnya sang ustadz akhirnya pergi bertamu ke rumah Daeng Tonji untuk memeriksa keadaan istrinya. Disinilah terjadi situasi mistis. Kedatangan Pak Ustadz yang kebetulan pas ketika pintu depan dibuka, ternyata reaksi Mbak Linda melihat Pak Ustadz langsung melotot sambil menyeringai dengan tatapan tajam. Belum sempat sang Ustadz duduk, Mbak Linda langsung menyerang dengan kedua tangannya, menjulur seolah hendak mencekram leher Pak Ustadz itu. Melihat situasi memburuk, spontan Daeng Tonji langsung memeluk istrinya itu dan mengikatnya dengan kain sarung agar tidak membahayakan siapapun. Setelah membaca doa, sang ustadz mengundang roh jahat yang ada dalam badan Mbak Linda. Terjadilah dialog. Assalamualaikum, sapa sang ustadz. Tidak ada jawaban roh jahat itu. Kamu siapa? Ustadz bertanya. Saya Kertosuryo, jawab si roh jahat tadi dengan nafas keras. Siapa kamu? Kenapa mengganggu Mbak Linda? Sang ustadz terus bertanya. Saya seorang dukun dari tanah Jawa, sambil menyebut nama sesuatu daerahnya. Dan saya diminta oleh seorang untuk menyakiti Linda. Si roh jahat melotot sambil mendesis. Siapa orang yang kamu maksud? Ustadz mulai memancing. Aswar, jawab si roh jahat itu. Siapa itu Aswar? Ustadz balik tanya. Aswar menyukai Linda dari sama-sama sekolah. Tapi karena dia lebih memilih dia, sambil telunjuknya mengarah ke Daeng Tonji, Aswar patah hati. Mata roh jahat memerah sambil melototi Daeng Tonji di sudut ruang sambil menunduk. Melihat keadaan yang tidak nyaman, sang ustadz langsung mengunci jalur si roh jahat supaya tidak kabur, lalu meneruskannya tanya jawab itu. Kamu apakan Linda sehingga dia kesakitan begitu? Rambutnya saya ambil, jawab si roh jahat sambil mengendus. Lewat apa? Dan bagaimana caramu? Pernah Aswar meminjam sisir Linda lalu mengambil beberapa lembar, lalu dia membawa rambut itu kepada saya,
lalu saya merantai. Tatapan mata sang roh jahat tetap panas sambil Daeng Tonji tengah berjuang menahan beban tubuh istrinya agar tidak limbung. Saat Ustadz mencari jalan keluarnya, tiba-tiba saja salah satu tangan Mbak Linda lepas dari dekapan Daeng Tonji, lalu menunjuk sebuah lukisan dinding, dan langsung terjatuh ke lantai hingga kacanya pecah berhamburan. Tiba-tiba pecahan kacanya itu melayang tepat ke arah sang Ustadz yang secara spontan beraksi kaget. Begitu sang Ustadz mendapat serangan pecahan kaca, sigap dia menepis dengan kain sorban yang sedari tadi sudah ada di dalam genggamannya itu. Tapi walau begitu, sang Ustadz ini tetap terluka dengan beberapa potongan kaca yang menembus kain kemeja hingga merobek dan melukai si Ustadz sampai berdarah di beberapa bagian tubuh. Setelah Mbak Linda terlihat tenang, buru-buru Daeng Tonji membaringkan istrinya itu sambil diselimuti kain sarung. Sang Ustadz Daeng Sabir terlihat pucat wajahnya sambil tetap menenangkan diri. Lalu setelah itu, dia membacakan doa pada segelas air untuk nanti Mbak Linda minum dan dipakai untuk mandi. Keesokan harinya, aktivitas Mbak Linda berjalan seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa semalam. Suaminya Daeng Tonji hanya memperhatikan dari jauh dengan rasa khawatir. Namun setelah datang mengantar anaknya dari sekolah, anak Mbak Linda ada 2 orang, yang sulung sudah SMA, lalu si bungsu masih SD. Begitu Mbak Linda masuk ke rumah, tiba-tiba perasaannya tidak enak, dan dengan merah matanya langsung celingukan mencari sesuatu. Pada saat matanya tertuju pada sudut rumahnya, dia bergegas dan langsung jongkok memungut sesuatu dan memasukkan ke dalam mulutnya. Bersamaan itu pula, sang suami yang memang sengaja tidak masuk kerja karena sedang mengawasi istrinya tiba-tiba keluar dari kamar dan langsung terkejut dan hanya bisa melongo. Ternyata sang istri Mbak Linda sedang mengunyah dan menelan potongan kaca hingga darah segar meleleh keluar dari dalam mulutnya. Setelah mendapat perawatan dari dokter yang datang, Mbak Linda dibaringkan dalam kamar dengan kedua tangan diikat kain sarung. Malam harinya sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Tengah, kembali sang Ustadz dipanggil untuk mengobati Mbak Linda. Namun ada keganjilan saat itu. Sesaat suaminya hendak memeriksa keadaan Mbak Linda, kondisi istrinya itu nampak terlihat sehat-sehat saja, tak ada luka apapun di sekitar mulutnya. Bahkan Mbak Linda sempat bertanya, kenapa kedua tangannya diikat begitu? Mungkin merasa situasi dan keadaan Mbak Linda sudah normal, sang Ustadz kemudian minta segelas air putih untuk ditiupkan doa untuk nanti diminum istri Daeng Tonji itu. Setelah berbasa-basi dengan tuan rumah, sang Ustadz berpesan kepada Mbak Linda agar dia berpuasa selama 3 hari untuk pembersihan batin, lalu akhirnya pamit pulang karena sudah pukul 22.58 waktu Indonesia Tengah. Jelang pukul 3 pagi, Mbak Linda terbangun dan keluar dari kamarnya. Dia berjalan menuju meja yang ada gelas berisi air yang sudah didoakan tadi. Entah bagaimana dengan mata memerah, air putih yang ada dalam gelas itu dibuang keluar. Lalu gelasnya dia kunyah, lalu menelannya. Namun di saat bersamaan, ternyata sang Ustadz begitu tadi sampai di rumahnya juga tengah sekarat. Dia tiba-tiba mengalami sesak nafas. Istrinya cuma menangis bingung. Salah seorang anak sang Ustadz menelpon rumah sakit untuk meminta ambulan, juga tidak membuahkan hasil. Pasalnya denyut tadi sang Ustadz tiba-tiba berdenyut kencang hingga membuat tubuhnya kejang-kejang. Hingga akhirnya dalam sepersekian detik nyawa sang Ustadz tak tertolong. Badannya tiba-tiba melepuh seperti habis terbakar, yang lantas disusul keluar bau anyir yang menusuk hidung. Darah kental dan berbau busuk keluar dari mulut, hidung, mata, dan telinga sang Ustadz yang malang itu. Kabar berita kematian Ustadz Daeng Sabir langsung heboh. Warga seolah tak percaya dengan kematian mendadak sang Ustadz yang dikenal baik itu. Namun lain halnya di kediaman Daeng Tonji. Dia merasa bersalah dan kasihan dengan nasib sang Ustadz itu. Tapi bagi Kertosuryo, jin jahat yang bersemayam dalam raga Mbak Linda dengan tatapan sinis dan tajam, dia merasa hebat dan bangga. Tak ada yang bisa mengusirnya pergi. Namun tak cukup sampai di situ. Daeng Tonji memanggil temannya bernama Mardi yang berprofesi sebagai seorang dukun.
untuk pengobatan yang lebih hebat. Karena jin di dalam tubuh Linda sangat kuat. Keesokan paginya, dukun bersama asistennya pergi ke rumah Linda atas undangan Daeng Tongji. Setelah sampai di rumah, Linda terlihat tenang dengan badan yang terkapar seperti orang mati. Kemudian Daeng Tongji berniat membangunkan, tapi tak diperbolehkan untuk membangunkannya. Karena di dalam tubuh Linda terdapat jin santet yang bisa kapan saja menyerang dan melukai dirinya atau orang lain. Kemudian Pak Mardi menyemprotkan air ke wajah Mbak Linda, hingga Mbak Linda tersadar dan mengamuk di hadapan Pak Mardi. Suasana semakin genting seketika karena ulah jin penguasa tubuh Linda. Linda mengamuk berusaha menyerang Pak Mardi menggunakan pisau. Pak Mardi mundur perlahan dengan membacakan mantra untuk mengusir jin tersebut. Setelah beberapa kali membacakan mantra, tubuh Linda tiba-tiba lemas dan Linda pun pingsan. Kemudian si dukun juga mengejar jin yang berusaha lari. Dengan botol ajaib, jin santet itu bisa ia dapatkan. Beberapa menit berlalu, Linda sadar dan menangis atas perilaku dirinya yang membuat semua orang jadi khawatir. Pak Mardi memberi wejangan dan nasihat kepada Linda dan Daeng Tongji agar tak lupa selalu menjaga sholat dan mengaji di setiap malam, agar kejadian ini tidak terulang lagi di kemudian hari.